Bagnaia di persimpangan jalan Ducati, prioritas Marquez, bayang-bayang Acosta, dan masa depan yang menggantung. Francesco Bagnaia mungkin tampil tenang di depan publik, tetapi di balik ketenangan itu, kontrak Bagnaia akan berakhir pada akhir musim ini, dan hingga kini belum ada kepastian apakah ia akan tetap mengenakan warna merah Borgo Panigale. Seperti lazimnya pasar pembalap MotoGP, informasi yang sampai ke publik seringkali terlambat. Tim dan pembalap memilih menyimpan kartu mereka rapat-rapat. Namun, dalam 2 hari terakhir, pada acara peluncuran tim Ducati di Madonna di Campiglio, retakan itu mulai terlihat jelas. Bagnaia menjadi pusat perhatian. Namun, ketenangan yang ia tunjukkan saat ditanya soal perpanjangan kontrak justru kontras dengan pernyataan para petinggi Ducati sendiri. Dari CEO Claudio Domenicali hingga manajer tim Davide Tardozzi, satu pesan ditegaskan berulang kali, prioritas utama Ducati adalah Marc Marquez. Memperbarui kontrak Marc adalah prioritas kami, sama seperti yang terjadi dengan Pecco ketika ia dinobatkan sebagai juara dunia, 2023. Ini adalah kontrak yang kompleks dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi, kami puas dengannya dan sebaliknya, jadi kami akan menemukan solusi karena kami berada dalam posisi yang baik, kata Domenicali. Pernyataan itu diperkuat oleh Tardozzi, yang bahkan lebih gamblang dalam menjelaskan urutan kepentingan Ducati. Setelah kami tahu apakah Marc memutuskan untuk melanjutkan atau tidak, barulah kami akan memikirkan pembalap kedua. Yang jelas, jika Marc memutuskan untuk pergi, maka prioritas kami adalah memperpanjang kontrak Pecco, tambah Tardozzi. Kalimat itu, meski terdengar diplomatis, menyiratkan satu hal yang sulit diabaikan. Bagnaia kini bukan lagi prioritas utama. Menurut pemahaman motorsport.com, perpanjangan kontrak Marc Marquez hampir bisa dianggap sebagai formalitas. Sinyal yang ditunjukkan oleh Bagnaia sendiri juga mengarah ke keinginannya untuk bertahan, bukan hengkang ke tim lain. Namun, masalah utamanya bukan sekadar niat, melainkan kondisi kontrak. Ketika Marquez bergabung dengan Ducati, ia melakukannya dari posisi yang jauh lebih lemah. Saat itu, ia menerima hampir tanpa negosiasi syarat dan angka yang ditawarkan. Kini, situasinya berbalik total. Setelah mendominasi musim lalu dan kembali membuktikan dirinya sebagai tolok ukur di grid, Marquez datang ke meja perundingan dengan kekuatan penuh. Ducati, di sisi lain, bukan pabrikan dengan sumber daya finansial sebesar Yamaha atau Honda. Bagi Bagnaia, ini menjadi masalah serius. Ia menandatangani kontrak sebelumnya sebagai juara dunia, dan sulit membayangkan ia bersedia menerima penurunan status maupun nilai kontrak. Terlebih lagi, belum ada kepastian apakah Ducati masih memandangnya sebagai bagian dari proyek jangka menengah mereka. Ketegangan ini tidak muncul begitu saja. Sepanjang musim lalu, performa Bagnaia mengalami penurunan yang signifikan. Hubungannya dengan tim teknis pun sempat memanas. Ia beberapa kali meragukan kemampuan para insinyur Ducati, yang menurutnya gagal menjelaskan hilangnya sensasi pada bagian depan Desmosedici EP25 miliknya. Ketegangan itu tak pernah benar-benar terselesaikan hingga akhir musim. Semua pihak berpisah untuk liburan musim dingin, namun masalah tersebut tetap menggantung, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di kantor Ducati, saat mereka menghadapi pasar pembalap paling sibuk dalam sejarah MotoGP modern. Di tengah spekulasi tersebut, Bagnaia tetap berusaha menampilkan ketenangan. Saya santai tentang perpanjangan kontrak saya. Saya hanya ingin memulai musim dengan baik dan fokus pada itu. Ada banyak pembalap yang kontraknya akan berakhir, dan penting untuk fokus pada kejuaraan, kata Bagnaia, Senin lalu, ketika ditanya tentang rencananya pada 2027. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya diyakini oleh para pelaku pasar. Beberapa agen yang berbicara kepada Motorsport.com sepakat bahwa pada awal Maret, saat musim dimulai di Thailand, hampir semua tim pabrikan akan sudah mengunci line-up mereka untuk 2027 dan 2028. Termasuk Ducati. Jika asumsi itu benar, maka keputusan besar kemungkinan sudah diambil. Disinilah pernyataan Massimo Rivola, CEO Aprilia, mulai terasa relevan. Pekan lalu, ia hampir memastikan bahwa tetangga garasi baru Marc Marquez adalah Pedro Acosta, komentar yang jelas tidak disukai oleh Gigi Dall'Igna. Yang saya tangkap adalah Rivola lebih banyak berbicara tentang Ducati daripada Aprilia, ujar Dall'Igna dengan nada tajam. Dengan semua elemen ini, dilema Ducati kini semakin jelas, memperpanjang kontrak Bagnaia atau merekrut Acosta. Pembalap muda asal Murcia itu bersedia menerima hampir apapun yang ditawarkan, selama ia mendapat kesempatan mengendarai motor merah, taruhan yang sangat mirip dengan langkah yang diambil Marquez beberapa tahun lalu.
Mengikat Acosta berarti Ducati mengamankan masa depan, memastikan adanya pengganti berkualitas saat Marquez tak lagi ada. Namun, keputusan itu juga berarti membiarkan Bagnaia, pembalap tersukses Ducati dalam hal prestasi, pergi tanpa benar-benar diberi kesempatan membuktikan bahwa musim 2025 hanyalah sebuah kecelakaan. Dan disitulah letak paradoks terbesar Ducati, antara masa depan dan warisan, antara potensi dan loyalitas, antara risiko dan rasa aman. Bagi Ducati, keputusan ini bukan sekadar soal susunan pembalap, tetapi soal identitas tim. Selama 1 dekade terakhir, pabrikan Borgo Panigale membangun reputasinya sebagai proyek yang stabil, setia pada pembalap yang memberi hasil, dan jarang mengambil keputusan emosional. Namun, kehadiran Marc Marquez telah mengubah keseimbangan itu. Marquez bukan sekadar pembalap cepat. Ia adalah pusat gravitasi. Semua keputusan strategis kini berputar di sekelilingnya. Dari arah pengembangan motor, dinamika garasi, hingga struktur kontrak. Dalam konteks ini, Bagnaia mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak pernah ia alami sebelumnya sejak naik ke tim pabrikan Ducati. Ia harus membuktikan nilainya dari bawah, bukan dari atas. Ironisnya, Bagnaia adalah pembalap yang membawa Ducati kembali ke puncak dunia. 2 gelar juara dunia, konsistensi, dan loyalitas jangka panjangnya membentuk fondasi kesuksesan modern Ducati. Namun MotoGP jarang memberi ruang untuk romantisme. Jika Ducati memilih Acosta, keputusan itu akan mencerminkan filosofi lama mereka, berani bertaruh pada talenta luar biasa sebelum nilainya melonjak. Ducati pernah melakukan itu dengan Casey Stoner, lalu dengan Jorge Lorenzo, dan kini dengan Marc Marquez. Acosta akan menjadi kelanjutan pola tersebut. Namun risikonya juga nyata. Melepaskan Bagnaia berarti membuka kemungkinan bahwa Ducati kehilangan pembalap yang paling memahami DNA Desmosedici. Bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara emosional. Ia adalah wajah proyek Ducati yang paling stabil dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, mempertahankan Bagnaia berarti Ducati harus menerima bahwa ia tidak lagi menjadi poros utama proyek. Ia harus hidup berdampingan dengan Marquez, dengan semua konsekuensi politik dan teknis yang menyertainya. Bagi pembalap yang pernah menjadi raja di timnya sendiri, itu bukan transisi yang mudah. Waktu juga tidak berpihak pada siapapun. Dengan target penguncian line-up sebelum awal Maret, ruang untuk negosiasi semakin menyempit. Setiap balapan awal musim akan dibaca bukan hanya sebagai hasil olahraga, tetapi sebagai pernyataan politik. Satu hasil buruk bisa mempercepat keputusan. Satu kemenangan bisa mengubah narasi. Namun yang paling menentukan justru bisa terjadi jauh dari sorotan kamera, di ruang rapat Borgo Panigale. Untuk saat ini, Bagnaia tetap tersenyum. Ducati tetap bicara dengan bahasa korporat. Tetapi di balik semua itu, satu kenyataan tak terbantahkan, era kenyamanan telah berakhir. MotoGP selalu bergerak cepat, dan bahkan pembalap paling berjasa pun tidak kebal dari logika kejam olahraga ini. Dalam beberapa minggu ke depan, Ducati akan memilih antara masa lalu yang telah terbukti atau masa depan yang menjanjikan. Dan ketika keputusan itu akhirnya diumumkan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Francesco Bagnaia, tetapi oleh seluruh peta kekuatan MotoGP untuk tahun-tahun mendatang.